Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo mahasiswa Universitas Airlangga. Dalam video kali ini aku mau sharing nih kepada kalian yang sebentar lagi menjadi mahasiswa senior. Yap, sebentar lagi bakal ada keluarga baru di universitas kita. Tentunya pasti ada serangkaian kegiatan orientasi dan pengenalan kampus kan? Pada kegiatan ini, sering terjadi tindakan perundungan dan kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa senior. Dalam video ini, bukan hanya kita yang sudah berstatus mahasiswa yang harus paham mengenai bullying, tetapi juga calon mahasiswa baru. Karena nantinya, mereka akan mendapatkan teman baru yang tentunya hal ini bisa terjadi dalam bentuk bully kategori relasi. Bullying atau perundungan menjadi topik yang tidak berkesudahan. Banyak kasus bullying kerap terjadi berulang kali di sekolah maupun di lingkungan kampus. Anak-anak yang seharusnya belajar malah mendapat perlakuan kasar, tugas yang tidak masuk akal, dan cacian. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya, bullying masih menjadi perhatian. Banyak korban yang mengalami trauma baik psikis maupun fisiknya. Ketika masalah sudah besar dan memakan banyak korban, kasus perundungan ini hanya menjadi perhatian masyarakat yang bersifat sesaat. Masih banyaknya pandangan masyarakat, siswa, dan mahasiswa yang menganggap perundungan adalah hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan. Di awal tahun kemarin, kasus bully di SMP yang berujung hingga amputasi jari sudah terjadi di Kota Malang, disusul dengan beberapa kasus lainnya. Seperti halnya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan kampus ketika adanya kegiatan pengenalan lingkungan kampus atau ospek. Di Indonesia sendiri, angka perundungan saat ospek masih terbilang cukup tinggi dan selalu ada setiap tahunnya. Pada ospek tahun lalu, contohnya di Ternate Maluku Utara, terdapat kasus mahasiswa baru yang disuruh seniornya berjalan jongkok menaiki tangga dan bertukar air ludah dengan cara meminum air, kemudian memuntahkannya kembali yang dilakukan secara bergilir. Memang, ospek sering dijadikan ajang unjuk kekuasaan bagi senior baru. Di sini, mahasiswa baru diberikan tugas dan hukuman yang tidak masuk akal dan membahayakan. Tidak jarang, mereka juga sering menjadi sasaran kekerasan para senior saat melakukan kesalahan atau tidak memenuhi perintah dari tugas yang diberikan. Korban, pelaku, dan saksi yang sering melihat kejadian ini tidak dapat dipisahkan dari trauma dan permasalahan dalam dirinya. Korban yang menjadi target adalah mereka yang cenderung introvert, pendiam, penakut, pasif, dan mudah mengalah. Hal ini yang menjadi sasaran bagi pelaku bullying. Ada juga korban yang tidak berani bercerita kepada orang tua atau pihak terkait mengenai hal ini. Atau mungkin mereka sudah mengadu dan bercerita tetapi diabaikan. Seharusnya baik orang tua dan pihak terkait harus merespon hal ini secara cepat dan memiliki kepekaan agar tidak terlambat. Karena banyak dari mereka yang akhirnya putus asa dan merasa diabaikan orang terdekatnya, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sudah banyak kasus yang berujung pada kematian. Faktor keluarga yang broken home juga menjadi penyebab anak menjadi korban atau pelaku bullying. Nilai-nilai dan didikan keluarga juga menjadi alasan terbentuknya karakter anak. Pola asuh yang negatif atau terlalu dimanjakan tentu akan menjadikan karakter anak tidak baik. Mereka menjadi tidak sopan, kasar, dan tega menyakiti orang di sekitarnya. Tidak jarang, mereka yang tidak diperhatikan di rumah akan melakukan bullying di lingkungannya agar diakui, dan dengan itu mereka merasa berkuasa. Tak hanya itu, di dalam kampus, peralihan titel dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa senior kerap membuat mereka merasa memiliki kekuasaan dan harus dihormati oleh juniornya. Pelaku bullying bisa juga terlahir dari rasa dendam karena dulunya pernah menjadi korban. Pelaku merasa hal ini pantas untuk menindas teman lainnya berdasar pada apa yang dulu ia rasakan. Perilaku yang dapat dikatakan sebagai tindakan bully tergantung pada korban, apakah dia merasa dirugikan atau tidak. Ada berbagai kategori tindakan bully. Bully bisa dilakukan secara verbal seperti mencaci,
memaki, mengolok-olok, memprovokasi, dan sebagainya. Selain verbal, bully juga bisa dilakukan dengan non-verbal, seperti memukul, menendang, menampar, dan tindakan lain yang berkaitan dengan kontak fisik. Tidak hanya verbal dan non-verbal, terdapat bullying relasional berupa pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Dan terakhir yaitu bully di dunia maya yang dikenal dengan cyberbullying. Cyberbullying justru memiliki efek yang besar dan dalam bagi korbannya, karena hal ini bisa disaksikan oleh banyak orang dan bukti jejak digital sangat sulit untuk dihapuskan. Seperti contoh ketika kita mengupload foto diri kita di media sosial dan mendapat komentar negatif dari salah satu orang yang menilai adanya kekurangan di dalam foto kita. Benar saja jika komentar itu disampaikan oleh satu orang saja, tetapi orang lain juga bisa melihatnya dan menambahkan komentar negatif lainnya. Dari sekian banyak kasus yang terjadi, sudah banyak juga masyarakat yang lebih peduli atas kejadian perundungan ini. Mengutip dari salah satu buku online karya komunitas anti-bullying yang bernama Sudah Dong mengenai panduan melawan bullying, kita bisa melakukan 5 langkah jika kita dibully. Yang pertama, kita harus tetap percaya diri dan menghadapi dengan berani. Yang kedua, simpan bukti yang kalian punya dan laporkan kepada orang yang kamu percaya, khusus kasus cyberbullying. Yang ketiga, berbicara dan laporkan. Keempat, berbaurlah dengan teman yang membuat kalian nyaman dan percaya diri. Dan yang terakhir, tetaplah berpikir positif karena tidak ada yang salah dalam dirimu dan lawan rasa takutmu dengan rasa percaya diri. Kita sebagai mahasiswa penerus bangsa harus berani dan melawan ego kita agar perundungan di lingkungan kampus tidak terjadi. Mari sama-sama memperbaiki karakter generasi muda penerus bangsa dengan saling menghargai, menyayangi, melindungi, dan stop perundungan. Be helpful, not hurtful. Terima kasih.